Komisi 10 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim soal kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT yang banyak menuai protes belakangan ini. Pada saat rapat dibuka, Wakil Ketua Komisi 10 Dede Yusuf langsung mempertanyakan bagaimana Kemendikbud menggunakan anggaran pendidikan yang besar di APBN. Mendapat pertanyaan itu, Nadiem mengatakan bahwa dari jumlah itu Kemendikbud hanya mengelola anggaran sebesar 98 triliun. Menanggapi soal biaya UKT yang mahal, Nadiem menjelaskan bahwa peraturan UKT baru hanya berlaku bagi mahasiswa baru. Jadi peraturan Kemdikbud ini tegaskan bahwa peraturan UKT baru ini hanya berlaku kepada mahasiswa baru, tidak berlaku untuk mahasiswa yang sudah belajar di perguruan tinggi. Jadi masih ada mispersepsi di berbagai kalangan di sosial media dan lain-lain bahwa ini akan tiba-tiba merubah rate UKT pada mahasiswa yang sudah melaksanakan pendidikannya di perguruan tinggi. Ini tidak benar sama sekali. Ini hanya akan berlaku untuk mahasiswa baru dan sebenarnya tidak akan berdampak besar sama sekali kepada mahasiswa dengan tingkat ekonomi yang belum mapan atau belum memadai. Tangga-tangga daripada UKT ini semuanya itu ada tangganya, dan tangga-tangga terendah yaitu level 1 dan 2 dari tangga tersebut itu tidak akan berubah. Yang mungkin akan terdampak adalah untuk mahasiswa dengan keluarga dengan tingkat ekonomi tertinggi. Menanggapi soal UKT yang baru, Rektor Universitas Airlangga Muhammad Nasih mengaku posisi UKT di Airlangga masih berada dalam posisi ideal sejak beberapa tahun dan masih terjangkau dan tergantung terhadap kehidupan ekonomi mahasiswa. Sementara itu, Rektor Universitas Padjadjaran Rina Indiastuti mengatakan UKT sudah terdistribusi sesuai kemampuan ekonomi mahasiswa. Potensi bahwa kebutuhan di luar sana meningkat sesuai dengan inflasi, dan sementara kalau di sisi UNER sendiri sesungguhnya komposisinya masih cukup ideal. Syukur-syukur kalau porsi dari negara nanti akan ada peningkatan lagi. Jadi itu posisi kami. Alhamdulillah UNER masih mempertahankan dalam posisi komitmen kami, dan ini sudah berlaku sekian tahun yang lalu, Mas. Dari udah 5 tahun lebih kan UKT di UNER tidak mengalami perubahan yang signifikan, khususnya di sisi puncaknya, gitu kan. Bahkan kita cenderung menjadi perguruan tinggi yang ya insya Allah masih cukup terjangkau dan sangat tergantung pada kemampuan ekonomi. UKT itu kan terdistribusi ya. Ada UKT 1, UKT 2, UKT 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Bisa dipastikan bahwa sebetulnya distribusi UKT itu tetap saja, bahwa tidak semuanya membayar UKT 8 misalnya. Sebagian besar itu ada pada UKT 1, UKT 2, termasuk KIPK, UKT 3. Nah, apa yang dilakukan kampus, saya yakin bahwa terhadap mereka mahasiswa yang latar belakang ekonominya kurang mampu, hampir pasti semua PTN itu akan mencari cara bagaimana mereka mendapat keringanan, apakah lewat bantuan atau beasiswa.